Saat terbangun, tiba-tiba, ya, Medi berteriak sekencang-kencangnya, dan seketika itu juga Sydney datang dan menenangkannya. Medi mengatakan pada Sydney bahwa dia melihat makhluk itu lagi, dan dia juga melihat wajahnya. Lalu mereka berdua ke kantor polisi dan menjelaskan apa yang telah Medi alami semalam. Dari penjelasan Medi, tentu untuk para seorang detektif tidak akan mempercayai apa yang Medi jelaskan karena tidak masuk akal. Sydney, adiknya Medi pun ikut meyakinkan, dan Sydney pun percaya apa yang telah dialami oleh kakaknya. Dan Sydney pun mengajak para detektif untuk menuju lokasi pembunuhan di apartemen milik Dr. Victor, dan mereka pun menyetujuinya. Namun, apabila mereka berbohong dan tidak terjadi masalah pada Dr. Victor, maka mereka yang akan ditahan. Setelah sesampainya mereka di lokasi apartemen milik Dr. Victor, ternyata benar, Dr. Victor terbunuh dengan mengenaskan. Dan di sini, Medi menggambarkan sketsa bentuk rupa pelaku pembunuhnya, dan nampak seperti monster. Ketika Medi di WC, Medi mendapat telepon dari makhluk itu, dan makhluk itu memanggil Medi dengan nama Amelie. Medi bertanya pada makhluk itu, siapa namanya, dan makhluk itu menjawab bahwa Medi tahu namanya. Medi pun berkunjung ke rumah ibunya, tepatnya ibu angkatnya, dan dia bertanya pada ibunya, apakah dia punya saudara. Ibunya menjawab, tidak ada, dan ketika Medi bertanya tentang Gabriel, ibunya langsung terdiam. Tak lama, ibunya mengeluarkan rekaman video ulang tahun Medi, tepatnya ulang tahun yang ke-9, dan dalam video rekaman itu, Medi tahu dari kecil dia sering berbicara sendiri, dan ibunya bertanya kepada siapa dia bicara, dan Medi pun menjawab bahwa dia bicara dengan saudaranya. Dan di sisi lain, Detektif Show menemukan fakta di sebuah rekaman video bahwa Medi pernah menjadi pasien Dr. Weaver, dan dalam rekaman itu Dr. Weaver mengatakan bahwa Medi memiliki penyakit yang unik dan juga kasus penyakit mental, dan juga dia sering mendengar bisikan dari iblis. Dan ternyata, bukan hanya Dr. Victor saja yang menemani Dr. Weaver dalam perawatan Medi, ternyata Dr. Weaver juga meminta bantuan kepada Dr. John, dan diketahui bahwa Dr. Weaver dan Dr. Victor sudah mati, dan di saat itu juga, Detektif Show berinisiatif bahwa kemungkinan Dr. John akan jadi target pembunuhan selanjutnya, dan benar saja, setibanya Detektif Show di sana, Dr. John sudah dalam keadaan mati, bersimbah darah. Dan tiba-tiba, ya, Gabriel menyerang Detektif Shaw dari belakang, tapi Detektif Shaw berhasil menghindar, dan Detektif Shaw membalas dengan mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Gabriel. Dan Gabriel pun berlari terpingkal-pingkal karena dia kena tembakan dari Detektif Shaw. Dan di sini terjadilah kejar-kejaran, dan bercampur sedikit action di tempat yang gelap. Entah siapa dari mereka yang jadi pemenangnya, saya pun tidak tahu. Keesokan harinya, Detektif Shaw sedang berada di rumah Medi, dan menjelaskan bahwa Medi dulunya adalah seorang pasien dari ketiga dokter yang telah dibunuh oleh Gabriel, dan Detektif Shaw menyarankan Medi untuk hipnoterapi, supaya bisa membuka kenangan-kenangan Medi yang dulu, dan Medi pun bersedia untuk dihipnoterapi kepada seseorang yang bernama Beverly. Dalam hipnoterapi, Medi dapat mengingat masa-masa lalunya yang dulu, yang sering berbicara sendiri, seperti teman imajinasi. Masih berlanjut,
dalam menjelajahi kenangan-kenangan Medi yang dulu. Medi berteriak ketika dia melihat dirinya yang dulu hampir menusuk kandungan ibunya karena hasutan dari Gabriel yang tidak menginginkan kelahiran Sydney. Dan di saat itu mereka dikejutkan seorang wanita yang disekap Gabriel. Ternyata dia disekap di loteng rumah Medi, dan para polisi pun mengamankannya. Dan Medi pun ditahan, karena semua bukti mengarah kepada Medi. Senjata, markas Gabriel ada di rumah Medi. Pada saat Medi diinterogasi, para detektif menjelaskan bahwa Medi yang dulunya gila, dan dirawat oleh para dokter dan Medi pun sembuh. Tapi sekarang kegilaan Medi kambuh kembali. Dan di sisi lain, Sydney pergi ke tempat di mana Medi dirawat dulu. Tempat itu sudah kumuh dan berantakan. Sydney tetap berusaha mencari bukti catatan dalam perawatannya dulu, dan alhasil Medi menemukan video-video rekaman Dr. Weaver. Dalam rekaman terlihat dia adalah ibunya Medi yang bernama Serena May, dan bercerita bahwa dia diperkosa di umur 15 tahun, dan dia menyerahkan anaknya kepada Dr. Weaver. Dan diperlihatkan juga rekaman Medi dulu bersama Dr. Weaver, yang mana Medi diterhipnoterapi, dan menjelaskan tentang teman imajinasinya Gabriel, dan menjelaskan ketika Medi mau menusuk kandungan ibu angkatnya yang ternyata disuruh Gabriel teman imajinasi Medi. Dan dalam rekaman itu juga dijelaskan tentang masalah penyakit Medi, dan diperlihatkan sosok Gabriel seperti parasit yang menempel di belakang Medi. Dalam kasus ini seperti kembar siam, tapi tidak bisa dianggap kembar siam karena yang satunya tidak berkembang. Dulu para dokter mengangkat tumor pada Medi karena berkembang sangat pesat, tapi para dokter tidak bisa mengangkat secara penuh karena Gabriel sudah bergabung dengan otak Medi. Dan jika diangkat semua secara penuh kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Beralih ke penjara, di mana Medi dihajar oleh para tahanan wanita lainnya. Muncullah Gabriel di belakang kepala Medi. Ya, Gabriel yang sudah menguasai seluruh tubuh Medi pun mengamuk, membunuh, membabi buta. Ya, pokoknya dia mengamuk sampai dibantai semua orang, termasuk para kepolisian. Dan di sisi lain, Sydney menjelaskan kepada detektif Shaw bahwa Medi dikendalikan oleh Gabriel, dan Gabriel memang tertidur bertahun-tahun, tapi karena pertengkaran Medi dengan Derek, yang menyebabkan kepala Medi terbentur keras di tembok dan berdarah, disitulah Gabriel terbangun. Dan yang mengejutkan, bahwa yang ternyata orang yang jatuh dari loteng rumah Medi tadi adalah Serena May, yang berhasil diketahui karena wanita itu berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Sydney yang pergi ke rumah sakit, tiba-tiba Gabriel datang menyerang Sydney. Medi sadar, tapi tubuhnya masih dikendalikan Gabriel. Tapi di saat itu juga, Serena May ibu kandung Medi dan Gabriel sadar, dan mengatakan kepada Gabriel bahwa dia menyesal telah meninggalkannya. Di saat itu, Gabriel terdiam dan mendengarkannya. Dan tiba-tiba datang detektif Shaw menembak Gabriel, tapi Gabriel membalas dengan melempar senjatanya, dan tertancaplah di dada detektif Shaw. Selain itu, Sydney tak henti-hentinya memanggil Medi supaya Medi sadar, dan memohon agar Medi bangun. Tapi Gabriel menembak ke Sydney, dan membunuh Serena May. Tetapi di saat itu muncullah Medi, dan juga ruangan menjadi gelap, berpindah ke dimensi yang Medi ciptakan. Ternyata Medi memanipulasi pikiran Gabriel, dan menciptakan dimensi yang dapat mengurung Gabriel. Ternyata yang dilakukan Gabriel tadi adalah manipulasi dari Medi, karena Medi mampu mengendalikan pikiran Gabriel, dan sekarang Gabriel tidak bisa lagi mengendalikan Medi.
dan film pun diakhiri dengan berpelukannya Medi dan Sydney. Tamat film yang sangat mengimajinasikan. Dari film ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa berimajinasilah kamu, karena dengan berimajinasi siapa tahu bisa menciptakan dunia yang penuh fantasi. Hanya bercanda. Untuk alur cerita film yang saya bawakan disarankan untuk hiburan, dan apabila terjadi kesalahan mohon dimaklumi, karena dalam pembawaan alur terkadang mulut saya dan otak saya ikut berimajinasi yang membagongkan.